Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Trisaputra di kliksaham.com. Belajar trading dan investasi saham jadi mudah untuk Anda yang pemula sekalipun ya. Jadi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, di 4 hari kemarin kita sudah belajar ya bagaimana menentukan support dan resisten. Jadi kalau untuk fast trading kita screening nih saham setiap hari untuk fast trading. Parameternya sederhana, jika harga open sama dengan low pada hari itu, pada saat pembukaan market, kecenderungannya harga akan bergerak naik 1-2%. Ya, ada yang naik 5%, 12%, bahkan arah yaitu bonus. Nah, kemudian apabila harga pembukaan, harga open sama dengan high tertinggi pada hari itu, kecenderungannya harga akan turun, dan itu untuk fast trading ya. Jadi fast trading Bapak Ibu bisa membuat watchlist, bisa menggunakan screener data saham Indonesia, bisa dengan bot, bisa dengan kalau saya biasa menggunakan Mandiri Sekuritas ya. Nah, itu untuk fast trading. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang cuma bisa mantau market sore doang, ada BSJP, beli sore jual pagi. Beberapa juga videonya sudah kita contohkan ya. Ini latihan ya, latihan BSJP-nya, ini part 1, kemudian ini part 2, ini update video dari yang part 2, kemudian ini latihan BSJP tanggal 11 April, ini live hasilnya ya. Nah, itu untuk BSJP. Dan kemudian bagaimana Bapak Ibu juga yang memang seorang profesional atau seorang karyawan yang tidak bisa juga memantau market setiap hari, yaitulah namanya kita nabung saham ya, atau swing trading atau beli cicil. Caranya adalah dengan gap investing. Ini sudah sering dibahas ya, gap investing. Seperti kemarin ada saham Antam, ada gap di 2820 dan sudah tertutup. Kemudian Harum Energi ada gap di 12.800 juga sudah tertutup ya Bapak Ibu. Nah, ada juga kita secara analisa teknikal belajar membeli di support, buy on support ya, buy on support atau buy on breakout. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan trading plan saat membeli suatu saham akan kita bahas di video kali ini ya. Oke, saya akan sharing ya pada video kali ini bukan tentang fast trading atau scalping ya. Kalau fast trading kita bisa lihat open sama dengan low, mempelajari bid dan overnya. Nah, sekarang kita belajar sedikit tentang gap investing dan juga membuat trading plan ya Bapak Ibu. Oke. Oke ya, sebelumnya pernah kita bahas ya, gap investing buat Antam. Antam waktu di harga 2.600-an ya. Nah, ini yang kami maksud gap investing ya Bapak Ibu. Nah, ini kan ada gap down nih. Ya, ada gap down di ya, ini ada gap down di sini Bapak Ibu. Nah, gap down di 2840 ya. Waktu itu harganya di 2600, 2500 di sini bergerak. Nah, ini kita bisa gunakan manfaatkan sebagai target ya, target harga. Nah, target harga kita di 2840. Nah, ini adalah gap investing ya. Ini sudah bisa dicek di video-video sebelumnya. Antam adalah gap investing di 2840. Waktu itu harga bergerak di sini ya Bapak Ibu, di 2450, kemudian di 2600-an lah, masih ada spare. Dan juga Harum Energi ya. Harum Energi. Oke, Harum Energi juga ada gap di 12.800. Waktu itu harga bergerak di MA100 ya, MA100 ini ya. MA100 di garis hijau nih, ini bergerak di MA100. Nah, garis MA ini sekaligus bisa mewakili support dan resisten ya. Kalau kita belajar di video sebelumnya, di video ini, cara menentukan support dan resisten bisa menggunakan bantuan garis moving average ya. Nah, ternyata Harum Energi ini mantul di MA100 ya Bapak Ibu. Nah, MA100 ya, di sini target kita di 12.800 dan ternyata sudah dilampaui ya sampai 13.600. Nah, itu adalah cara-cara selain fast trading ya. Jadi Bapak Ibu yang dokter atau mungkin profesional, kemudian yang tidak bisa mantau market setiap hari ya, salah satu caranya adalah buy on support ya. Buy on support, nah garis-garis moving average ini bisa digunakan untuk bantuan sebagai support ya. Oke, dia mantul di MA100, kemudian dia membentuk swing high, membentuk swing low lagi, disinilah buy area kita.
Oke, kemudian kita akan membuat trading plan. Bagaimana membuat trading plan? Apa aja isi dari trading plan itu? Oke, di sini ya. Oke. Nah, inilah trading plan Bapak Ibu. Nah, trading plan itu apa sih? Trading plan itu adalah rencana kita untuk trading yang meliputi satu adalah buy area. Tentu kita membuat ini adalah sebagai area beli ya, nggak bisa di satu titik harga. Buy area untuk Harum Energi adalah 10.500 sampai 11.000 bahkan ya, di 10.500 ya kan, bahkan sampai 11.000 ya. 11.000 masih kita tolerir ya waktu itu ya. Sorry, bahkan sampai 11.000. Karena ketika kita menawar terlalu rendah mungkin resikonya nggak dapat juga ya. Oke, buy area, ini kita bikin buy area sampai 11.000. Oke, disinilah buy area kita ya. Oke, kemudian karena analisa teknikal itu sifatnya probabilitas, bisa nggak setelah dia memantul atau bertahan di area EMA 100 ini lebih jebol ke EMA 200 ya bisa saja. Bisa saja terjadi, makanya kita perlu namanya stop loss. Nah, jadi elemen dari trading plan itu ada minimal 3 ya, minimal 3 atau 4 trading plan. Nah, trading plan seperti ini bikinnya ya. Stop lossnya berapa Bapak Ibu relanya? Apakah 2% ya atau sampai 3% misalnya? Ya 2-3% kalau ternyata harga bergerak tidak sesuai plan kita. Makanya ini adalah stop loss. Ini adalah plan B ya. Plan B. Oke, kemudian bagaimana target price? Target price atau sell area ya. Nah, sell areanya adalah kalau gap investing ya di area sini Bapak Ibu, di 12.800. Nah, 12.800 ini kita bisa bertahan, kita akan jual di 12.800. Kalau dia terus naik ya selebihnya bonus ya. Selebihnya bonus ya. Ada yang sudah beli di sini mungkin ya naiknya baru sampai sini, kemudian koreksi lagi, kemudian dia naik lagi ya di sini ya. Oke, itu untuk gap investing swing pendek ya. Jadi kita bisa menggunakan garis-garis moving average untuk area beli atau misalnya kemarin ya. Kemarin yang beli di film. Film. Nah, film ini MA50 ya. Ini MA50 yang biru nih ya. MA50. Nah, birunya aku agak terangin sedikit ya. Birunya aku kasih warna hijau toska gini. Oke ya. Nah, ini ternyata film ini dia bertahan nih di MA50 ya. Nah, makanya kemarin teman-teman yang ikut day trading buy areanya di sini nih kemarin. Ya. Di 1040 sampai 1080-an lah, 1080-an ya. Nah, 1080-an. Kemudian resistennya di mana? Resistennya di 1200. Tapi teman-teman ada yang sudah jual di 1100, ada yang di 1150, 1120. Nah, ini untuk jangka pendek kita ya. Oke, bagaimana untuk yang lebih jangka panjang? Contohnya saham yang belum naik banyak, misalnya BRIS ya. BRIS. Ini belum naik banyak. Kalau di grup saya mention BRIS di area 1.500-an beli deh. Ya, 1.600 sampai 1.100 bahkan ya. Kenapa saya mention 1.100? Karena ada satu hal yang mengkhawatirkan dari BRIS itu dia ada gap up ya. Nah, gap up di area 1125. Nah, 1125. Artinya kalau kemarin jebol dari support 1445, kemungkinan dia akan lanjut downtrend. Nah, satu saham dikatakan downtrend jika price actionnya membentuk higher low ya. Higher low dan lower low. Nah, ini kan higher low. Eh low low iya lower high dan lower low. Nah, ini ya. Nah, ini kan ini adalah lower high dari yang ini dan ini adalah lower low dari yang ini ya. Lower low dari yang ini dan juga kalau kita lihat dari indikator moving average adalah MA yang besar, ini MA 200,
berada di atas ya, di atas dari MA yang kecil. Nah, bahkan kalau analis teknikal itu chartis itu dimulainya saham uptrend adalah ketika harga menembus MA 200 ya. Nah, ini senada dengan kita punya apa namanya? Fibonacci, retracement Fibonacci kita. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini kalau si harga itu bisa break di area 2060, nah inilah mungkin reversal point daripada BSI Bank Syariah Indonesia ya dengan kode ticker BRIS. Nah, kemudian bagaimana kita cara membuat trading plan-nya? Oke, Bapak Ibu ya. Sekarang kita belajar membuat trading plan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mempunyai plan ya tinggal dilakukan aja. Contoh ya untuk BRIS. Nah, misalnya begini. Ini contoh ya, bukan ajakan menjual ataupun membeli ya. Contoh BRIS misalnya. Nah, BRIS kita mau buy on support ya, buy on support karena kita duga ya. Kita duga dia ada support di area 1465 ya. Buy area. Nah, kita bikin 1465 sampai berapa penutupan kemarin di 1560 misalnya. 1560 misalnya ya, atau kita mau beli menawar lebih ini 100 poin ya, 1465 sampai 1565 misalnya, atau kita mau nawar sampai 1500 ya nggak apa-apa, terserah. Terserah Bapak Ibu, misalnya sampai 1520. Karena BRIS kemarin harganya paling rendah itu di 1500 ya. Nah, 1500 let's say harganya tidak dikasih turun deh di 1460. Nah, seperti itu. Oh, ternyata garis-garis MA ini adalah resisten ya, bisa dijadikan sebagai resisten juga. Kalau dia bisa bertahan di MA 20, mungkin dia akan terus dan selanjutnya ya. Kemudian bagaimana jika harga bergerak turun? Nah, bergerak turun selama dia tidak jebol dari 1465, artinya kan masih area beli kita ya. Masih area beli kita ya, jadi kita buy terus aja di sini. Nah, kemudian dia jebol ternyata nggak 1465 misalnya ke 1430 ya Bapak Ibu pasang namanya stop loss. Stop loss misalnya 2-3% ya. Artinya plan B ya, jikalau tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kemudian ketika BRIS ini downtrend terus kemana? Ya, kemungkinan dia akan tutup gap dulu ya, bayar hutang. Akan tutup gap dulu di 1125. Ya, mudah-mudahan sih tidak terjadi dalam waktu dekat ya. Dia reversal dulu kayak apa dulu deh. Kalau market crash baru di 1125. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi segala sesuatu bisa terjadi di market ya Bapak Ibu. Kemudian targetnya di mana? Nah, kalau Fibonacci retracement itu adalah ketika di Fibo 0 sama Fibo 236 ini namanya spekulatif area ya. Kalau dihubungkan dengan moving average juga ada MA 200 ya. Selama dia belum bisa breakout dari MA 200, saham itu dia masih akan downtrend terus ya. Masih akan ya konsolidasi ataupun downtrend ya. Nah, jadi target terdekat ya garis-garis MA ini kalau memang mau pendek ya. 1630, 1700 atau di 1985 bahkan di 2060. Nah, misalnya target ya. Target price. Target price karena ini adalah spekulatif area, kita bisa amati dengan open sama dengan low. Kalau harganya open sama dengan low dan juga bid offernya memadai, kemungkinan harga akan terus bergerak naik. Tapi kalau open sama dengan high, kemungkinan bandarnya jualan pada hari itu dan juga nanti dia ngambil lagi di bawah. Jadi seperti itu target price kita bisa dibikin garis-garis MA ini 1640, 1700, 2000 ya. 1650 deh ya. Kemudian ini berapa nih? 1700, kemudian 1900 ya, ini MA 200 1970 atau di 2060. Nah, jadi seperti itu target price kita. Kalaupun mau jual-jual bertahap, kalaupun mau di hold ya hold kuat ya. Ketika nanti BRIS bisa breakout di area Fibo 236 dan bertahan di 2060, mana targetnya? Targetnya ke 3400 ya. Targetnya ke 2425, 2725, 3020, 3400 bahkan ke 4000 ya Bapak Ibu. Nah, jadi
inilah cara kita menyusun trading plan ya. Trading plan contoh lagi ya. Kita contoh lagi setelah Bapak Ibu memahami di mana support dan resisten, kita belajar membuat trading plan ya. Oke, contoh saham MPPA grup LIPO ya. Nah, grup LIPO. Nah, grup LIPO ini kita sudah kita clear dulu ya. Kita clear dulu, saya mencoba menentukan support resisten dengan Fibonacci ya. Kalau kita lihat dari MA 200-nya dia masih downtrend ya ini ya. Masih ya bisa bertahan ya. Bertahan merangkak naik ini membentuk higher high dan juga higher low. Mudah-mudahan dia bertahan di MA berapa nih? Yang hijau MA 100 ya. MA 100 ini dan juga bisa lanjut ke MA 200 mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sekarang saya mencoba menentukan support resistennya dengan retracement Fibonacci ya. Nah, 444 ya. 444 itu menjadi resisten kuat ya. Nah, ini saya sebut sebagai spekulatif area ya. Spekulatif area ya kalau dia tidak bisa break area ini ya belum bisa tutup gap di sini ya. MPPA. Tapi kelihatannya dia bertahan di area MA 100 ini Bapak Ibu. Menjadi supportnya ya. Apakah dia mungkin turun lagi? Mungkin saja. Mungkin di 342. Apakah lebih dalam lagi? Mungkin ya. Makanya kita selalu siap dengan plan kita jika plan kita tidak berjalan mulus ya. Oke. Kalau secara teknikal kelihatannya dia mulai reversal dengan membentuk ini higher high ya. Yang ini lebih tinggi dari yang ini lebih rendah dari yang ini. Kelihatannya. Apakah selalu demikian ya? Ini namanya ilmu probabilitas ya. Ilmu probabilitas apakah akan selalu demikian? Kan apakah dia ke sini dulu ya bisa jadi. Semua bisa terjadi. Oke, sekarang contoh misal kita membuat trading plan dari MPPA ya. MPPA kita tentukan buy areanya di sini. Misalnya ini contoh ya Bapak Ibu. Bukan ajakan menjual ataupun ajakan membeli ya. Oke, 368 386. Oke, jadi misalnya kita buat MPPA. Jadi karena dia masih di area Fibo 0 sampai 0236 kita sebut spekulatif buy. Ya, spekulatif buy 368 berarti under 370 ya. 368 buy 368 sampai 386. Nah, 386 kemudian target SL dulu deh. SL misalnya kita mau pasang stop loss berapa? 2 sampai 3% ya. Jikalau harga jebol dari 368 ya kita stop loss 2 sampai 3% untuk mengamankan aset kita misalnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu, aku nggak apa-apa deh loss nggak sesuai plan, aku nanti average lagi di sini misalnya. Ya bisa saja 334 misalnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu membuat buy area-nya agak lebih lebar di 338 yang nggak apa-apa juga. 338 yang nggak apa-apa juga ya. Jadi agak lebih lebar, masuknya cicil pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ya nggak apa-apa juga. Tidak ada yang salah ya. Kemudian targetnya di mana? Target price. Nah, target price kalau dia bisa breakout di 444 bertahan di closing penutupan lanjut ke 600 ya. Mudah-mudahan bisa breakout MA 200 dan juga bisa closing gap ya. Target price. Nah, target price-nya beragam ya. Target price terdekat ada di 444, kemudian ada di 602, kemudian di 730 dan juga di 860. Dan kebetulan MPPA ini ada gap ya Bapak Ibu. Ada gap di 860 pas di area Fibo 618 yang disebut sebagai golden ratio ya di 860. Menarik ya. Kalau harga 300 sampai 800 ya kurang lebih 100% lebih ya Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Ini cara membuat kita membuat trading plan ya. Oke. Saya akan contohkan satu lagi. Contohnya misalnya saham dari grupnya
Agi deh, ini Agi ya. Agi ini sudah naik banyak. Sudah naik banyak. Nah, ya. Sudah naik banyak, dia nggak retrace ya, langsung naik. Oke, pada waktu itu nih. Pada waktu itu adalah kita menentukan support dan resistennya di sini Bapak Ibu. Nah, Agi di 1400-an ya. Di 1400-an, di 1370 sampai 1480. Selama dia belum bisa breakout di 1540, dia masih masih ya bolak-balik aja ya kemarin di sini. Lama juga konsolidasi di sini nih. Ya, di 1400-an sampai 1480 ya. Nah, setelah dia bisa breakout di 1590, ya dia lanjut ke 2090 Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu. Satu lagi saya contohkan lagi misalnya apa ya? SCMA. Nah, SCMA juga sama, kelihatannya baru reversal ya, kelihatannya. Saya clear dulu semuanya, kelihatannya baru reversal. Kemudian kita buat support dan resistennya, dia nggak bisa tembus ya di area 320 ya. Dia masih turun, mungkin akan turun lagi ke 222 atau mungkin dia akan mantul di sini ya. Semua bisa saja terjadi ya. Kalau saya lebih safety karena ini memang spekulatif buy, saya wait and see ya. Wait and see untuk SCMA saya beli dengan buy area yang agak lebih gede ya. Lebih gede aja karena dia masih ada indikasi downtrend ya. Jadi di 222 agak-agak dalam ya 222 atau di 266 atau spekulatif buy. Kalau spekulatif buy ketika misalnya saya beli di 266 ya, kemudian dia naik ke 280 ya saya jual dulu ya. Saya jual dulu, nanti kalau dia bertahan di 282, 280 saya buyback lagi di sini. Kemudian target price ya, target price karena ini target price di terdekat itu di 282 ya. 282, 320, 350, kemudian di 380 dan di 400 ya, 420. Nah, kemudian apakah perlu SL ya? SL 2-3% ya jika dibutuhkan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bagaimana kita menyusun trading plan adalah kita mengetahui di mana support dan resistennya area beli kita ya. Area beli kita, kemudian target jual kita di mana. Atau yang paling terbaru GZCO ya. GZCO ini kemarin harganya mondar-mandir ya bagi Bapak Ibu yang ngamatin ya. Sempat koreksi dalam sampai 120-an, kemudian dia naik sampai 160-an, kemudian koreksi lagi ya, apakah dia akan ke 126 dan downtrend ya, ternyata dia berhasil mantul ya di 164, kemudian koreksi bertahan nih di area 154. Nah, di sini banyak chartis atau analisis teknikal yang sudah mengamati ya, andaikan GZCO ini break di 170 ya, kemungkinan dia akan ke 200-an ya, 202 ataupun ke 222 ya. Nah, di sinilah kita mengamatinya. Nah, jadi ternyata kemarin hari apa tuh? 12 April dia bisa breakout ya ke 170-an ya, 172. Nah, kemudian dan volumenya juga cukup besar, ya naik banyak banget ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bisa kita lihat ya garis-garis ini bisa menjadi support dan resisten. Misalnya kita sudah menentukan belinya di sini nih, ternyata dia turun mau cut loss ya cut loss dulu, atau kita mau buat ini sebagai buy area kita, ternyata turun lagi ya mau cut loss dulu boleh. Nanti beli lagi buyback di 126, ternyata mantul di sini ya. Mantul di sini. Jadi demikian Bapak Ibu contoh bagaimana kita menyusun trading plan ya, ada buy area, ada stop loss, ada target price ya. Mudah-mudahan bermanfaat, sama-sama kita belajar dan juga terus berlatih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.